Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai materi fungsi Paiswes melalui contoh tarif gosen dan GoFood dalam sehari-hari. Mungkin selama ini kita sering melihat ongkir ya. Tetapi pernahkah kalian berpikir bahwa perubahan tersebut sebenarnya memiliki pola matematika? Nah, melalui pembelajaran hari ini, kita akan memahami bagaimana matematika digunakan untuk memodelkan situasi nyata dan di sekitar kita. Nah, sebelum lanjut, coba perhatikan video kedua ini. Nah, di video yang pertama menampilkan bahwa pengiriman melalui Shopee. Yang kedua itu melalui pesan makanan melalui Gojek. Nah, ketika kita memesan makanan atau barang secara online, pasti ada ongkirnya kan? Apakah ongkir itu mempengaruhi jarak? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita pelajari melalui fungsi Paiswes. Nah, sebelum lanjut, coba perhatikan video kedua ini. Nah, di video yang pertama menampilkan bahwa pengiriman melalui Shopee. Yang kedua itu melalui pesan makanan melalui Gojek. Nah, ketika kita memesan makanan atau barang secara online, pasti ada ongkirnya kan? Apakah ongkir itu mempengaruhi jarak? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu memahami pengertian fungsi Paiswes, yang kedua yaitu menentukan aturan fungsi Paiswes, yang ketiga yaitu menyajikan fungsi dalam bentuk grafik serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa sih materi ini tuh penting? Karena banyak masalah di situasi nyata ini tidak hanya memiliki satu aturan. Contohnya, ketika kita berada di lampu merah, kalau aturannya lampunya hijau berarti kita harus jalan, sedangkan kalau lampunya merah berarti kita harus berhenti. Nah, seperti itu. Coba kita perhatikan di slide ini ada dua slide, yaitu di yang hijau itu GoFood, yang oranye itu ShopeeFood. Nah, di tabel GoFood jarak 1 kilo sama 2 kilo ongkirnya 9.200, sedangkan di ShopeeFood jarak 1 kilo dan 2 kilo yaitu 8.700. Nah, di GoFood dan ShopeeFood ini berbeda ya, sedangkan jarak ketiga dan keempat itu pasti ongkirnya bertambah. Nah, berarti ada yang berubah di jarak tertentu. Kira-kira di mana dan mengapa ya? Nah, hari ini kita akan menemukan pola melalui perubahan ongkir. Bisa dilihat dalam tabel di GoFood dan di ShopeeFood. Untuk jarak kurang dari 2 kilo, berarti tarifnya yaitu tetap, yaitu berapa? 9.200, sedangkan di ShopeeFood tarifnya yaitu 8.700. Nah, sedangkan di 3 kilo dan 4 kilo berarti dia semakin naik karena jarak kilonya semakin banyak. Nah, jadi aturan itu yang memungkinkan berbeda. Nah, aturan berbeda inilah yang disebut dengan fungsi Paiswes. Apa sih itu fungsi Paiswes? Berdasarkan dari data kita tadi kan banyak aturan. Nah, fungsi Paiswes sendiri itu adalah fungsi yang memiliki lebih dari satu aturan, yang dimana setiap aturan itu berlaku pada kondisi atau interval tertentu. Contoh dari data kita tadi, jadi fx-nya dari GoFood sendiri yaitu yang pertama 9.200, di mana aturannya X atau jaraknya itu kurang dari 2 kilo. Sedangkan fungsi yang kedua di mana aturan X-nya lebih dari 2, yaitu fungsinya 9.200 dijumlahkan 3.150 itu berdasarkan selisih. Jadi di jarak yang pertama dan kedua kan tetap, berarti jarak kedua dan ketiga itu selisihnya itu dalam kurung X min 2. X min 2 itu dalam artian X-nya kalau misalkan jaraknya 5 berarti tinggal diubah aja 5 dikurang 2 seperti itu. Dan sebaliknya di ShopeeFood juga GX-nya, FX atau GX-nya ini sebagai ongkir. Kalau di ShopeeFood berarti GX-nya yang pertama aturan X kurang dari 2 yaitu 8.700. Di aturan X dimana lebih dari 2 yaitu 8.700 ditambah 3.100 dalam kurung X min 2. Coba perhatikan grafik fungsi Paiswes berikut. Di sini, kalau misalkan di sumbu X itu sebagai jarak, kalau yang ongkir itu sebagai sumbu Y-nya. Dimana kalau di
di jaraknya 0 sampai dengan 2 itu grafiknya pasti mendatar. Dia tetap, kalau di Shopee Food berarti yang oranye yaitu 8.700, kalau yang GoFood berarti 9.200. Untuk jaraknya 3 ke atas, plus pasti dia grafiknya akan naik seperti itu. Untuk apa sih kita belajar fungsi password? Fungsi password tidak hanya dalam konteks pengiriman, tetapi yang pertama dalam konteks parkir. Kalau di konteks parkir, kalau misalkan kalian lihat contohnya parkir di mall, nah dia itu setiap per jamnya dihitung. Jadi misalkan diterapkan parkir sepeda motor, yaitu 1 jam pertama yaitu dikenakan 2.000, setelahnya 1 jam berikutnya 2.000, 3.000, 4.000, jadi ada kenaikannya. Sedangkan selain tarif parkir juga diterapkan di tarif listrik, diskon belanja, dan gaji lembur. Nah, jadi banyak ya situasi di kehidupan sehari-hari yang memiliki aturan berbeda. Nah, situasi ini tuh yang disebut dengan fungsi password. Coba kita perhatikan soal yang bisa kita selesaikan bersama. Di sebuah tempat parkir memiliki ketentuan 2 jam pertama yaitu dikenakan parkir 5.000. Lebih dari 2 jam dikenakan 5.000 ditambah 3.000 per jam tambahan. Jadi setiap kenaikan jamnya itu ditambahkan. Nah, pertanyaannya, tuliskan fungsi password-nya. Di sini kita bisa lihat fungsi password-nya di mana fx sama dengan 5.000, di mana x kurang dari 2. Yang kedua, 5.000 ditambah 3.000 dalam kurung x min 2, yaitu di mana x-nya lebih dari 2. Terus yang kedua yaitu berapa sih tarif parkir jika parkirnya 5 jam. Berarti kita tinggal ubah aja fx-nya diganti dengan 5 yaitu mendapatkan 14.000. Sedangkan menggambar grafiknya kita bisa lihat bahwa di 0 sampai dengan 2 yaitu tarifnya dikenakan 5.000, sedangkan kenaikan x-nya atau lamanya semakin naik. Misalkan di 5 tadi kita dapatkan 14.000 seperti di gambar ini. Ini soal yang kedua bisa kalian kerjakan di buku tulis. Jangan lupa kalau untuk memudahkan bisa pakai alat bantu yaitu GeoGebra. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini, apa sih yang kita pelajari hari ini? Ternyata di kehidupan sehari-hari fungsi password bisa diterapkan. Contohnya tadi di mana aja? Di tarif ongkir, tarif parkir, tarif listrik, dan diskon belanja. Jadi fungsi password ini yaitu memiliki lebih dari satu aturan. Setiap aturannya pasti memiliki kondisi tertentu. Terima kasih sudah belajar bersama. Semangat terus. Sekian dari pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're